Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita pelajaran tematik di tema 1 subtema 4 muatan bahasa Indonesia dengan materi pertama perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Kalian simak baik-baik video ini sampai habis ya. Tumbuhan itu dapat terjadi secara alami dan perkembangbiakannya juga bisa secara buatan. Apa ya maksudnya secara alami dan buatan? Di sini sudah tertulis perkembangbiakan secara alami itu memiliki arti perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Diulang ya, perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contohnya, perkembangbiakan secara alami itu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangan dengan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Diulang ya, perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Itu disebutnya perkembangbiakan secara buatan. Beda ya antara alami dan buatan. Contohnya adalah cangkok. Sebenarnya selain cangkok ada juga stek, tapi kali ini kamu hanya membahas tentang cangkok saja. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Tadi contoh yang pertama adalah dengan biji. Kalian pasti pernah tahu kan biji dari buah? Contohnya kayak biji semangka atau biji salak. Nah, biji itu ditanam di dalam tanah, kemudian akan tumbuh menjadi pohon baru. Sebenarnya, kalian bisa lihat buku halaman Bu Pena halaman 82. Di sini, daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa itu nanti akan berbunga dan berbuah. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji. Biji itulah yang akan ditanam dan akan menjadi tumbuhan baru. Begitu daur hidup tumbuhan biji ya, Nak. Contohnya apa ya? Yang pertama ada mangga, ada jeruk, ada rambutan, semangka, dan jambu. Kalian bisa lihat contoh gambarnya masing-masing di sini ada. Nah, ini adalah biji semangka, kecil-kecil warna hitam. Kalau biji mangga agak besar ya, tergantung dengan mangganya. Kalau biji jeruk juga kecil-kecil. Biji rambutan seperti ini. Yang terakhir adalah biji jambu. Nah, biji jambu lebih kecil daripada biji semangka. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang kedua adalah tunas. Tunas apa ya? Tunas ini adalah tumbuhan muda yang tumbuh yang awalnya itu berbentuk kuncup atau kecambah. Contohnya adalah tumbuhan pisang. Pernah lihat pohon pisang? Nah, ini tuh adalah tunasnya. Yang kedua adalah bambu. Bambu seperti ini ya contohnya. Nah, bambu seperti ini. Ini adalah tunas bambu. Ini adalah tunas pisang. Jadi tunas itu adalah tumbuhan muda yang tumbuh awalnya berbentuk kuncup atau kecambah. Contohnya adalah tumbuhan pisang dan bambu. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang ketiga adalah umbi. Contoh umbi nanti kita akan bahas ya. Umbi itu adalah bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Nah, umbi itu ada 3. Yang pertama umbi batang.
contoh umbi batang itu adalah kentang. Kalian sudah pernah lihat kan kentang seperti apa bentuknya? Yang kedua adalah, nah seperti ini. Di sini ada gambar kentang. Kentang adalah contoh umbi batang. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya adalah bawang merah. Bawang merah seperti ini ya bentuknya. Nah, ini adalah umbi lapis, ini umbi batang. Umbi batang, ini umbi lapis. Yang ketiga adalah umbi akar. Contoh tumbuhannya adalah singkong. Nah, ini adalah singkong. Jadi, Bu Fani ulang ya, umbi itu adalah bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Ada 3 jenis umbi. Pertama umbi batang, yaitu contohnya kentang. Kedua umbi lapis, contohnya bawang merah. Dan yang ketiga adalah umbi akar, contohnya adalah singkong. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami selanjutnya atau yang keempat adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya tumbuh pada tempat yang lembab. Contohnya ada tumbuhan paku. Nah, seperti ini tumbuhan paku ya. Yang kedua adalah jamur. Jamur itu macam-macam ya, seperti ini namanya jamur. Bu Fani ulang ya, tumbuhan spora itu berkembang biak di tempat yang lembab atau perkembangbiakan dengan spora biasanya tumbuh pada tempat yang lembab. Contohnya tumbuhan paku dan jamur. Setelah kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami, sekarang kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Buatan itu berarti ada bantuan dari manusia. Nah, itu contohnya adalah cangkok. Mungkin kalian baru pertama kali ya mendengar kata cangkok. Sebenarnya ada lagi selain cangkok, ada stek. Nah, tetapi kita bahas cangkok pada kali ini. Nah, mencangkok itu biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tadi ingat dong apa aja tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Ada mangga, ada jeruk, ada semangka, dan lain sebagainya. Cara mencangkok. Kalian harus tahu ya cara mencangkok agar kalian mungkin bisa mengikutinya di rumah jika ada pohon yang bisa dicangkok. Pertama, mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Yang kedua, bagian yang sudah dikupas kemudian dibersihkan. Selanjutnya, tutup bagian luka atau bagian yang dikupas tadi yang sudah dibersihkan dengan tanah dan sabut kelapa. Lalu ikat bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Selanjutnya biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Nanti hasil cangkokannya akan terlihat kalau sudah mencapai 1-2 bulan. Nah, cangkok itu memiliki kelebihan sama kekurangannya juga ya nak. Kelebihannya, kita bahas kelebihan mencangkok itu adalah tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Nah, kelebihan mencangkok, tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Tetapi ada kekurangannya, yaitu tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. Sekali lagi, kekurangan mencangkok itu adalah tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. Kelebihannya, tumbuhannya itu berbuahnya lebih cepat dan tumbuhnya juga lebih cepat, tetapi kekurangannya kurang kuat sehingga mudah roboh. Ya, kita lanjut ke bunga nasional Indonesia. Setelah kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan
secara alami maupun buatan. Sekarang kita ke bunga nasional Indonesia. Di sini Bu Fani mengambil 3 contoh bunga nasional Indonesia. Yang pertama ada bunga melati putih. Seperti ini ya gambarnya. Nah, bunga melati putih ini sering disebut juga dengan puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek bulan. Seperti ini contohnya. Wah, indah sekali ya. Bunga anggrek bulan ini mendapat julukan puspa pesona. Yang ketiga, ada bunga padma raksasa. Raksasa berarti besar ya tumbuh bunganya. Nah, seperti ini. Warnanya merah. Tetapi kalau kita mendekat katanya bau ya, Nak. Nah, bunga padma raksasa ini dikenal dengan sebutan Rafflesia arnoldi. Diulang ya, ada bunga melati putih yang dikenal dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan, puspa pesona, dan bunga padma raksasa Rafflesia arnoldi. Mungkin itu saja video hari ini. Kalau kamu kurang jelas bisa diulang-ulang videonya atau kamu membaca buku Bu Pena 3A tema 1 subtema 4 muatan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Amin.